Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feni Nur Imaniar dengan NIK 25020102044 program studi PJJ Manajemen dengan dosen Dr. Ferry Kurniawan MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran TIK dalam kehidupan nyata. Presentasi ini menyajikan laporan singkat hasil analisis mengenai penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam masyarakat. Di sini saya akan mengulas bagaimana TIK mempengaruhi literasi, menciptakan dampak sosial dan ekonomi, serta membahas tantangan dan peluang di masa depan. Dalam era digital yang terus berkembang, TIK telah menjadi tulang punggung berbagai aspek kehidupan. Untuk memahami lebih dalam dampaknya, di sini saya akan memilih tadi kasus penerapan TIK di sebuah komunitas pedesaan yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian lokal. Kasus ini relevan karena menyoroti pentingnya literasi TIK dan potensi transformatifnya. Studi kasus ini secara langsung berhubungan dengan konsep ICT literasi. Komunitas pedesaan yang dipilih awalnya memiliki akses terbatas dan pemahaman rendah dalam TIK, namun memiliki program pelatihan dan inisiatif lokal. Mereka berhasil mengadopsi TIK untuk keperluan pertanian, pendidikan, dan pemasaran produk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa literasi TIK bukan hanya tentang kemampuan teknis, tapi juga pemahaman tentang bagaimana TIK dapat digunakan secara efektif untuk memecahkan masalah nyata dan menciptakan nilai. Pembahasan inti kebutuhan literasi TIK yang pertama yaitu petani. Petani membutuhkan literasi TIK untuk mengakses informasi pasar, cuaca, dan teknik pertanian modern melalui aplikasi dan internet. Pelajar memerlukan literasi TIK untuk pembelajaran daring, riset, dan perkembangan keterampilan digital yang relevan di masa depan. Yang terakhir, pengusaha. Pengusaha kecil membutuhkan literasi TIK untuk pemasaran produk melalui media sosial dan platform e-commerce, memperluas jangkauan pasar mereka. Penerapan TIK di masyarakat, adapun dampak sosialnya yang pertama yaitu meningkatkan konektivitas. TIK telah menjembatani kesenjangan komunikasi, memungkinkan anggota keluarga yang tinggal berjauhan untuk tetap terhubung dan memperkuat ikatan sosial. Yang kedua, peningkatan partisipasi publik. Platform daring memfasilitasi diskusi komunitas dan akses ke layanan pemerintah, mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Dampak ekonomi. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan pertanian. Petani dapat menjual hasil panen langsung ke konsumen melalui platform daring, memotong rantai distribusi, dan meningkatkan keuntungan. Lalu munculnya peluang usaha baru. TIK mendorong inovasi dan penciptaan bisnis baru seperti toko daring, jasa desain grafis, dan kursus online menciptakan lapangan kerja lokal. Yang terakhir, akses pasar global. Produk-produk lokal kini dapat dipasarkan ke seluruh dunia, membuka peluang ekspor dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Kesimpulan, dampak nyata penggunaan TIK ini, analisis tadi kasus ini menegaskan bahwa penggunaan TIK memiliki dampak yang nyata dan positif di masyarakat. Dari peningkatan literasi hingga transformasi sosial dan ekonomi, TIK telah terbukti menjadi katalisator perubahan. Komunitas yang berhasil mengadopsi TIK menunjukkan bahwa dengan pendidikan dan akses yang tepat, teknologi dapat memberdayakan individu dan kelompok untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kesenjangan digital. Akses internet yang belum merata dan mahalnya perangkat menjadi hambatan utama bagi sebagian masyarakat. Yang kedua, kurangnya keahlian. Banyak individu masih kekurangan keterampilan dasar dalam menggunakan TIK secara efektif dan aman. Terakhir, keamanan cyber. Ancaman kejahatan cyber dan penipuan online menimbulkan kekhawatiran dan memerlukan edukasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, peluang pengembangan digital masa depan. Meskipun ada tantangan peluang untuk pengembangan digital di masa depan sangat besar, investasi dalam infrastruktur TIK, program literasi digital yang inklusif, dan pengembangan konten lokal yang relevan akan menjadi kunci. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan.
memastikan bahwa setiap warga dapat berpartisipasi penuh dalam era digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.